Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat Islam, nikmat sehat, rahmat serta karunia-Nya. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini yang penuh ilmu pengetahuan. Khairunisa, izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Merajut Ukhuwah Menjaga Akidah sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Retorika Dakwah KPIB semester 7. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwa ukhuwah itu sangatlah penting, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad ketika di suatu majelis. Beliau di mana umatku seperti buih di lautan. Kemudian para sahabat bertanya, mengapa demikian ya Rasul? Dan Nabi Muhammad menjelaskan, pada saat itu umatku sangatlah banyak, namun juga begitu rapuh atau mudah bercerai-berai. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup setiap mukmin itu memiliki dua kewajiban. Apa itu dua kewajibannya? Yang pertama, kewajiban untuk menjaga hubungan baik kita kepada Allah, dan yang kedua, menjaga hubungan baik kita kepada umat manusia. Dan Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang tidak dapat menjaga hubungan baiknya kepada Allah dan juga kepada umat manusia, maka hidupnya akan dirundung kehinaan dimanapun ia berada. Nyatanya, beribadah kepada Allah tidak semata-mata untuk mendekatkan kita kepada Allah saja, namun juga menyadarkan kita dari batasan-batasan kekuasaan diri, dan juga membuat kita, menjauhkan kita dari sikap angkuh dan sombong yang dapat memecahkan tali persaudaraan. Dan mengenai ukhuwah juga, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, belum disebut seseorang itu beriman di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dan Al-Quran juga telah menjelaskan bahwa setiap individu itu memiliki kekurangan, di mana dibutuhkannya ukhuwah untuk saling melengkapi satu sama lain, sehingga kekurangan itu tidak akan begitu tampak di satu sama lain. Namun nyatanya zaman sekarang banyak orang-orang yang menggadaikan ukhuwah ini hanya gara-gara kepentingan. Misalnya gara-gara pemahaman yang berbeda dalam agama, ataupun karena kepentingan politik. Padahal jelas dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, agama Islam, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan juga dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90 Allah berfirman yang artinya Allah mengingatkan untuk bersikap adil dan juga berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang berbuat keji, kemungkaran, dan juga permusuhan. Dia memberikan pengajaran agar kamu dapat mengambil pengajaran. Nah, dari ayat-ayat tersebut dapat kita lihat bahwa ukhuwah ini sangat penting bagi umat-umat manusia. Dan dalam Islam juga ada 5 cara untuk menjaga ukhuwah kita, menjaga ukhuwah Islamiyah. Apa yaitu 5 untuk menjaga ukhuwah Islamiyah? Yang pertama, kita harus husnudzon. Bagaimana cara husnudzon itu? Husnudzon itu adalah berprasangka baik, yang lawan katanya suudzon. Karena di zaman sekarang banyak sekali orang yang suka berprasangka yang kadang di luar akal sehat, sehingga kita dapat berprasangka buruk kepada sesama umat manusia, dan ini tidak baik, yang tentunya pertengkaran juga permusuhan satu sama lain di antara kita. Berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah menggunjing yang lain. Kan daging saudara kamu yang sudah mati, maka jijik kepadanya. Kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kita harus husnudzon kepada sesama umat manusia. Kenapa? Karena ketika kita bersikap suudzon, maka itu akan menimbulkan prasangka-prasangka buruk, dan kita akan terjerumus pada pergunjingan-pergunjingan di kumpulan-kumpulan. Walaupun itu hanya perkumpulan kecil, itu sangat tidak boleh. Itu seperti daging saudara kita sendiri. Islam itu tidak boleh atau dianjurkan untuk menjauhi prasangka-prasangka, terutama prasangka-prasangka yang buruk atau seujon. Maka yang pertama, step pertama itu untuk menjaga ukhuwah adalah kita harus bersuudzon atau berprasangka yang baik kepada sesama muslim. Dan yang kedua itu adalah berpegang teguh pada tali Allah. Apa itu tali Allah yang dimaksud? Tali Allah itu adalah berpegang teguh pada agama Islam. Sebagai umat Islam, kita harus berpegang teguh kepada agama Allah, agama Islam, agama rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dalam pergaulan juga kita harus menjaga ukhuwah kita dalam syariat-syariat Islam. Jadi kita kalau dalam bergaul dengan teman-teman kita harus saling menjaga. Kita harus tetap, walaupun kita mengikuti zaman, kita harus tetap berpegang pada tali agama Allah, sehingga kita menjadi umat Islam. Harusnya seperti ketika kita harus bepergian dengan teman-teman kita tetap menjaga sholat 5 waktu, dan menjadikan kita sebagaimana yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Mengerjakan kewajiban kita sebagai umat Islam, mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, memenuhi undangan apabila kita diundang. Dan yang ketiga, menjenguk saudara kita yang sedang sakit, maka jenguklah saudara-saudara kita yang sedang sakit. Yang keempat, mengantarkan jenazah ke kuburan. Dan yang kelima, itu adalah mendoakan orang yang sedang bersin dengan yarhamukallah. Ketika orang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian keempat, untuk menjaga ukhuwah, yang keempat ini adalah memupuk silaturahmi, memupuk persaudaraan, memupuk hubungan kita, hubungan antara Allah, hablum minallah, dan hubungan horizontal kita terhadap umat manusia atau hablum minannas. Dan yang kelima adalah menjaga kepercayaan. Kenapa ini sangat perlu? Karena kita sebagai umat Islam, kita harus menjaga kepercayaan, dan kita harus saling percaya kepada kemampuan saudara kita. Tidak hanya sebatas itu, kita harus percaya dengan kemampuan ia di bidang manapun, di bidang agama, di bidang pendidikan. Saling percaya, ini akan memupuk adanya ukhuwah Islamiyah yang sangat baik dan sangat erat. Bagaimana cara kita menjaga akidah kita?
Seperti yang kita ketahui bahwa akidah merupakan fondasi tegaknya agama Islam. Dulu pun Nabi Muhammad SAW ketika diutus sebagai Rasul, beliau menyebarkan agama Islam itu yang pertama dilakukan itu adalah mengajak kepada tauhid dan juga memperbaiki akidah. Ini para dai-dai juga melaksanakan hal yang serupa seperti yang Nabi Muhammad SAW ajarkan, yaitu ketika menyampaikan risalah Islam, kita harus menyampaikan tauhid dulu, mengajak kepada tauhid, kemudian kita memperbaiki akidah, maka kemudian barulah setelah kedua itu agama yang lainnya. Nah, itulah bagaimana pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan juga merajut ukhuwah Islam dan juga menjaga akidah kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.